Ya, sudah bisa dimulai, Pak. Oh ya, sebentar. Penguji. Iya, Sudah ada semua ya? iya, Pak. Iya, oke, oke, oke. Allah, kenapa saya punya nih keluar-keluar juga terus ini. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi yang berbahagia ini. Kembali kita dipertemukan ya di seminar ujian tutup ya disertasi saudara Abdurrahman. Semoga pagi ini dalam kondisi kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan penguji yang saya hormati, semoga setiap langkah dan upaya kita dalam mengarungi dunia akademik ini menjadi nilai-nilai yang insya Allah menjadi bagian dari amal jariah kita dalam tidak hanya di dunia tapi insya Allah akan menjadi bagian dari perjalanan menuju akhirat kita. Salam selawat pada junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi telah membawa kita dari alam yang gelap kita ke alam yang terang benderang. Mari kita memulai ujian tutup kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk efektivitas waktu pada saudara Abdurrahman, palingnya kita berikan waktu untuk menyampaikan ya, seluruh hasil-hasil penelitian yang kemudian sudah dibuat dalam bentuk disertasi dan insya Allah pada kesempatan kali ini dipertanggungjawabkan dalam bentuk ujian tutup. Pada saudara Promovendus Abdurrahman, palingnya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Prodi S3 Pendidikan Agama Islam, Bapak Dr. Raya Mangsi sebagai pimpinan sidang. Yang saya hormati promotor Profesor Dr. Abdurrahman Geteng, Kopromor 1 dan 2 Bapak Dr. Abdul Hakim Jurmiah dan Dr. Abdul Halik MPDI. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare sekaligus sebagai penguji 1 Profesor Dr. Haji Jamaluddin Ahmad SOS MSI. Yang saya hormati Pak Ustadz Pak Kiai Dr. Muhammad Nasri Hamad Najib MAG sebagai penguji kedua. Dan yang saya hormati Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Parepare Profesor Dr. Siti Wardah Hanafidas MPDI sebagai penguji ketiga. Terima kasih atas kehadiran dalam ujian tutup ini. Setelah melakukan ujian hasil dalam mengerjakan disertasi ini, ada beberapa perubahan yang ada beberapa masukan yang diberikan oleh penguji, ya, baik itu penguji 1, 2, dan 3. Begitupun masukan-masukan yang datang dari promotor 1, 2, dan 3 berusaha saya laksanakan dengan baik. Walaupun ada beberapa saran dan masukan yang bersumber dari para penguji, tetapi kurangnya waktu, kurangnya kesempatan, atau bahkan kurangnya akses terhadap
apa yang menjadi masa sehingga diimplementasikan dalam penulisan disertasi ini. Yang pertama, untuk masuk ke dalam pembahasan, saya bacakan kembali latar belakang masalah yang ada dalam disertasi. Syariat Islam diturunkan oleh Allah kami untuk mengatur kehidupan manusia dengan baik sehingga tidak melakukan kerusakan baik antara manusia dan sekitarnya. Ya. Al-Quran ayat yang memberikan isyarat bagaimana agama ini menjadi rahmat untuk alam. Wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad dengan membawa syariat Al-Quran, petunjuk hukum-hukumnya, melainkan agar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Rahmat ini berlaku bagi jin dan manusia di dunia dan akhirat. Dan siapa yang mengapresiasi rahmat tersebut, menerima dan mensyukurinya, ia akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang mengingkari, tidak mensyukuri, ia akan rugi dunia dan akhirat. Namun yang menjadi persoalan ketika pengaplikasian sebagian atau sekelompok kecil umat Islam menjadikan agama ini tidak tampak sebagai rahmat lil alamin, tidak menjadi rahmat pemeluk Islam, tidak menjadi rahmat bagi orang-orang yang tidak memeluk Islam, dan tidak menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Berdasarkan uraian latar belakang, ya, peneliti merumuskan masalah jadi, ya. Yang pertama, rumusan masalah yang pertama yang peneliti hadirkan di dalam ujian hasil, ya, yang pertama, bagaimana program deradikalisasi melalui pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Yang kedua, bagaimana pandangan tentang radikalisasi agama dan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Dan yang ketiga, bagaimana strategi Darud Da'wah wal Irsyad dalam upaya deradikalisasi dan upaya membangun moderasi. Itu 3 rumusan masalah yang peneliti tentukan dan telah diuji dalam ujian hasil kemarin. Kita melakukan koreksi, perbaikan terhadap penguji dan kopromotor, ya. Rumusan masalah pertama dihilangkan, kemudian ditambah dengan rumusan masalah yang baru, yakni apakah strategi Darud Da'wah wal Irsyad dalam upaya deradikalisasi berjalan dengan baik. Setelah memberikan rumusan masalah yang baru, maka peneliti kembali ke pondok-pondok pesantren DDI untuk menggali informasi. Ya. Menggali informasi untuk melihat, ya, aktivitas program deradikalisasi Darud Da'wah wal Irsyad yang ada di pondok pesantren. Peneliti melakukan wawancara terhadap para santri, para ustadz, dan masyarakat DDI. Ya. Sehingga setelah melakukan penelitian, maka peneliti menuangkan dalam disertasi ini. Ya. Ditemukan bahwa program radikalisasi di DDI berjalan, ya, dengan baik dan memberikan dampak nyata terhadap warga DDI maupun apalagi terhadap pondok pesantren. Ya.
tolak ukur yang bisa diambil bagaimana program deradikalisasi dinyatakan berjalan dengan baik karena ya para alumni Darud Da'wah Wal Irsyad ya mampu ya memahami ya atau mengaplikasikan yang namanya ya prinsip-prinsip moderasi beragama ya seperti itu. Jadi hasil dari penelitian ini yang dituang dalam disertasi menunjukkan bahwa ya program deradikalisasi di pondok pesantren ini berjalan dengan baik. Ya, saya rasa seperti itu yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk selanjutnya kita lanjut ya untuk memberikan waktu untuk para penguji pertama Bapak Rektor Kampus Muhammadiyah Parepare, Bapak Profesor Dr. Haji Jamaluddin Ahmad. Prof, silakan Prof. Yang pertama, ya tentu saya mengucapkan selamat pada Saudara Abdul Rahman sudah sampai di tahap ini. Karena terus terang tidak mudah untuk sampai ke tahap ini. Dan tahap-tahap berikutnya bisa berjalan dengan baik. Itu satu. Yang pertama, saya sudah baca apa yang disarankan kepada saya. Nah, saya hanya ingin mempertegas terkait dengan abstrak. Karena biasanya disertasi itu yang paling banyak disebut orang adalah abstrak. Nah, oleh karena itu saya minta tolong nanti dipertajam abstraknya. Ada 5 hal yang harus muncul di abstrak. Yang pertama adalah statement problem. Jadi siapa yang menjadi statement problem di abstraknya, sehingga lahir rumusan masalah seperti yang disebutkan tadi. Ya, jangan sampai dianggap bahwa ada terjadi radikalisasi masyarakat tertentu, misalnya seperti itu. Semua disampaikan oleh di sini adalah yang dilakukan dalam rangka mencegah, meskipun itu karena kita temukannya di lingkungan kita itu satu. Jadi statement problemnya harus jelas. Yang kedua adalah tujuan. Apa sih yang menjadi tujuan dari penelitian ini? Tadi sudah disebutkan 3 rumusan masalah. Saya kira tujuannya itu sudah jelas. Cuma dikonkretkan nanti di abstrak. Yang ketiga adalah metodologi. Metode apa yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan. Coba minta tolong nanti dipertegas di abstrak. Nah, kemudian barulah kita sampai kepada yang keempat, yaitu hasilnya. Hasilnya apa? Tadi sudah disebutkan. Meskipun yang disebutkan tadi itu baru satu. Sebaiknya disebutkan semua ketiga-tiganya karena itu yang menjadi tempat Anda. Ya, kemudian yang terakhir adalah implikasi. Apa manfaat dari riset itu? Saya selalu sampaikan bahwa manfaat riset itu karena kita ini akademik, maka kajian teorinya harus jelas. Nah, saya sepakat tadi mungkin strategi pendidikan karena kita ini adalah doktor ilmu pendidikan agama Islam. Jangan sampai nanti tidak ada kaitannya dengan pendidikan agama Islam. Jadi coba diperkuat itu strategi pendidikan Islam, kira-kira seperti itu ya. Itu yang menjadi implikasi. Implikasinya itu apakah kita menjelaskan teori, menguji teori strategi pendidikan tadi, ataukah menghasilkan teori baru. Nah, harapan itu menghasilkan teori baru. Kalau memang belum mampu menghasilkan teori baru, tapi paling tidak kita bisa menghasilkan proposisi.
Ya, karena ini adalah penelitian kualitatif, ya kita bisa melahirkan proposisi bahwa karena rangkaian dari berbagai macam proposisi itulah kemudian nanti akan melahirkan teori. Nah, itu yang kita harapkan. Kemudian implikasi, terutama implikasi praktis, ya, atau manfaat praktis. Nanti di semua diperkuat di situ, dipertajam, karena biasanya abstrak itulah yang menjadi cermin dari sebuah disertasi. Orang tidak masuk ke dalam, tetapi dia sudah bisa dengan melihat abstraknya, dia sudah tahu bahwa isi disertasi ini sudah seperti ini. Saya berharap 3 hal itu nanti dipertanyaan betul. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah novelty-nya. Apa yang menjadi novelty? Pertama nanti pada saat tahapan berikutnya, karena itu yang selalu menjadi rujukan kita. Ya, novelty, apa kebaruan yang ditemukan di disertasi. Kebaruannya apa? Kebaruan dari yang sudah kumpulkan. Jadi biasanya itu muncul dari gitu ternyata pendidikan yang dilakukan oleh DDI selama ini mampu mencegah terjadinya radikalisasi. Nah, kira-kira apa novelty yang bisa kita munculkan di itu? Bahwa kira-kira ada sebuah strategi pendidikan yang dilakukan oleh DDI sehingga mampu memberikan jawaban yang baik dari responden tadi, bahwa sudah berjalan dengan baik. Nah, kira-kira berjalannya dengan baik itu apa yang menjadi rujukan utama yang tentunya. Nah, ini ditemukan luar biasa, bisa menjadi rujukan ya oleh peneliti-peneliti berikutnya kalau itu dilakukan, Pak. Saya kira 3 hal itu yang menjadi target saya yang saya lihat. Ya, kalau yang lain kan dari sisi sistematika penulisan, kemudian dari sisi tata bahasa dan seterusnya, saya kira sudah dikoreksi oleh tim promotor. Saya kira itu, makasih. Saya tidak mungkin karena saya di Jakarta ini mau izin Pak Ketua Sidang, karena jam 9 saya ada rapat di Kementerian Sosial, ini udah mau sampai, saya di atas mobil ini. Ya, makasih ya. Ya, makasih Pak Rektor. Alhamdulillah sudah memberikan masukan-masukan kepada Pak Abdurrahman. Ini minimal ada 3 Pak Abdurrahman ya. Ini luar biasa ini abstraknya, kemudian apa teori baru atau proposisi yang akan dihadirkan. Dan yang terakhir insya Allah nanti kuncinya ada novelty, kebaharuan dari sebuah penelitian. Ya, ini luar biasa. Kemudian selanjutnya kita ke penguji berikut, Bapak Dr. Kiai M. Nasri Hamang. Pada Pak silakan Pak. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan para bapak, para promotor dan dewan penguji serta pimpinan sidang, moderator terkhusus Promopendus Abdurrahman. Ya. Jadi ini pembaharuan saja ini. Bahwa jadi seorang dokter itu sudah harus nanti terlihat oleh masyarakat memiliki wawasan yang luas. Sampo alamiah jadi rumah yang aku pakai dari My Eyewear Hair Coloring Pump dengan jadi Blackfeet juga ada rumput laut coklat. rekannya dengan khususnya itu gampang latar banget belakang disertasinya yang dari kedua buku yang sama diangkat 15 menit. Nah, kalau aku tuh sama pijit-pijit itu. itu grand teorinya masih perlu dipertajam, dipertegas ya, secara lebih detail, lebih rinci, lebih gamblang.
Apa yang saya maksudkan bahwa grand teorinya tadi itu tidak ada penjabarannya. Dengan ayat tadi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya memang itu landasan asasinya, tapi itu belum ada penjabaran terkait dengan judul, dengan pendidikan. Karena rahmatan lil alamin itu meliputi semua makhluk. Ya, meliputi semua makhluk. Itu rahmatan lil alamin. Sementara yang Prof. Mendus ini angkatkan khusus aspek pendidikan, aspek kemanusiaan, hubungan di antar manusia. Jadi kerahmatan di situ, kerahmatan lil alamiannya di situ harus lagi lebih dijabarkan. Jadi harusnya ditambah lagi ayat-ayat misalnya ditambah ayatnya itu misalnya di surah apa ya, surah Ali Imran ke Al-Baqarah, surah Ali Imran ayat 159. Jadi fabima rahmatil lintalahum walau kunta fadwan. Nah, ini saran saya. Jadi ini kan ini sudah ayat-ayat apa namanya sekarang ini? Moderat ya. Wabima rahmatil talahum walau kunta fadwan qalidal qalb lam fadu min haulik. Itu ya, itu penjabarannya. Ya, ada juga di surah, misalnya surah Al-Fat, surah 48. Muhammadur Rasulullah walladzina mahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Ini semua ayat-ayat rincian dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin di aspek kemanusiaan. Jadi bagaimana misalnya lagi DDI sebagai organisasi dakwah, Darul Dakwah wal Irsyad ya, itu yang terkait dengan dakwanya dan pengajarannya adalah Al-Nahl ayat 1 berapa ya? Saya lihat dulu ini. An-Nahl 125. Utuila sabilu rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Wajadil billati ihsan dan seterusnya. Nah, itu kemudian Al-Baqarah ayat berapa itu ya? Al-Baqarah 143. Wa kadzalika jalnakum ummatan wasatan. Allah menjadikan kalian adalah umat yang moderat, wasat, wasat. Nah, itu yang saya maksud ini. Anda calon doktor di bidang moderasi versus radikalisme, ya ayat-ayat seperti ini Abdurrahman harus hafal semua, pahami semua. Karena Anda nanti disebut doktor moderasi. Lawannya doktor radikal ya. Jadi cari kosa itu ayat-ayat hadis yang berkaitan dengan itu. Nah, jadi ini harusnya menjadi grand theory di latar belakang masalah. Atau sebagiannya nanti memang dikutip, dijadikan landasan pembahasan di bab 4 ayat-ayat seperti tadi. Hadis Nabi misalnya malam yarham lam yurham. Itu kan sudah paham semua ini. Ini Abdurrahman sudah jago bahasa Arab ini. Ya, dia sudah ustadz di pesantren. Ya, malah sudah belajar khusus bahasa Arab. Kitab kuning di Jawa setelah selesai S1. Ya, jadi saya sampaikan begitu, ya. Abdurrahman nanti menjadi gambaran representasi dari alumni Unpar, S3 Unpar. Yang di Pindrang Ngajat Tapareng itu bahwa ada alumninya yang
seperti Rahman betul-betul menguasai kelihatan banyak ayat, terutama berkait dengan disertasinya. Ya, dan ini bukan hanya memang soal tuntutan disertasi, tuntutan sebagai muslim, cendekiawan muslim, pelajar muslim, ya harus selalu memperkaya diri dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi. Ya, Durrahman, ada ayat-ayat yang di situ ya. Kenapa tidak ke sana sedikit pikirannya? Coba dikomentari sedikit. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan, ya, bahwa dalam menguraikan tentang radikalisasi, maka salah satu ayat yang tadi disebutkan oleh Pak Kiai yakni surah Al-Baqarah ayat 143. وكذلك جعلناكم أمة وسطا شهداء. Mencantum ini di bab Ya, terganggu ini. 43 termasuk ayat ini diberikan oleh Profesor Dr. salah satu Gangguan dia, Rahman ke saya ini. Gangguan suaranya ke saya. Ya, jadi yang paling relevan itu sangat relevan itu fabima rahmatil lintalahum, hanya berkat itu rasa sayangmu kepada mereka yang bahkan yang kafir itu yang ada di sekelilingmu, karena kamu bersifat lembut kepada mereka, maka mereka menjadi awalnya simpatisamu lalu menjadi pengikut yang setia. Ini ya, ini landasan dakwah ini. Jangan mengkasari umat. Kemudian ruhama'u bainahum, sesama umat Islam itu saling menyayangi. Al-Fathu ayat 29, ayat terakhir dari surah Al-Fathu, surah kemenangan. Jadi tidak ada kemenangan dakwah kalau ya memang kita ini tidak apa namanya ya, kata kasarnya sembrono mendakwai orang. Ada orang tokoh masyarakat sebenarnya banyak juga kebaikannya, jasanya, kelebihannya, cuma ada misalnya kekurangannya satu, misalnya suka minuman keras. Nah, itu sementara itu anaknya pasti baik, pasti sekolah, pasti mengaji. Jadi yang begini harus ruhama juga. Kalau kita pintar dekati malah menjadi kekuatan dakwah. Tokoh-tokoh seperti itu ya. Ya. Kemudian kira-kira Abdurrahman ini terkait tadi pertanyaannya Pak Rektor juga novelty. Kira-kira apa bedanya dengan dakwanya Muhammadiyah dengan dakwanya Dede ini? Ada apa bedanya dan ketemunya di mana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan awal dengan Muhammadiyah letak pada konsentrasi di mana ya, masih sangat kuat tradisinya yang dijaga dari generasi ke generasi dari zaman Ya, terganggu suaranya ke saya ini. Nanti dinda saya Pak, nanti pembimbing ya, Dr. Abdul Hakim Al Mukarram, bahwa
bukan berarti berbeda secara substansial, tetapi yang menguat itu memang beda. Kalau yang menguat di Muhammad itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau DDI itu yang merupakan seperti menjadi varian-varian dari NU sekalipun bukan NU juga. Ada bedanya dengan NU. Tapi memang agak lebih akrab ke NU. Makanya itu nanti dinda saya Pak Kia itu kan ada itu al-mahabbatu alal apa ini, alal aslah al qadim apa ya, itu nanti disempurnakan. Kemudian itu ada bukunya Pak Profesor Dr. Ki Haji Farid Wajdi, ada itu kumpulan nasihatnya 109 nasihatnya. Salah satunya itu bahwa lebih mengutamakan kalau bahasa Jawanya adem, lebih mengutamakan ketentraman masyarakat sekalipun misalnya keliru, kurang benar daripada ya benar tapi memunculkan masalah. Saya dihadiahi Pak Dinda saya Al-Mukarram. Ada mahasiswa sudah dulu dari DD itu namanya Mutmainnah. Saya dihadiahi buku itu. 109 itu pesannya apa kata-kata mutiranya Pak Pariwadi. Oh, jadi sekalipun di masyarakat itu kelihatan memang salah menyimpan, tapi kalau kita mau sindir-sindir, mau seret-seret yang bisa menimbulkan keributan, lebih baik kita tangguhkan ini kebenaran. Ya, lebih baik kita tangguhkan. Ini kan larinya ke metode dakwah. Larinya. Tetapi sebenarnya ketemunya bisa di An-Nahl ayat 125. Semua bisa ketemu di situ. Udu ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilun billati ya ahsan. Ya. Jadi karena surahnya Rahman ini tidak ke saya. Ya, kemudian yang berikut jadi di sini secara harfiah, secara apa namanya dia, secara kosakata. Jadi tulis di sini bahasa Arabnya radikal. Ya, saya buka tadi, radikal itu bahasa Arabnya apa ya? At-tatarruf. Lalu sudah ada penjelasannya, tapi harus ada dulu istilahnya. Karena itu apa bahasa Arabnya radikal, tatarruf, al-itraf juga, al-itraf. Jadi apa tadi penjelasannya di sini sudah ada, cuma tidak ada apa tadi istilahnya tadi itu yang saya sebut itu kosakatanya tatarruf. Jadi tatarruf itu adalah bersifat apa namanya berpaling secara keras, keluar dari proporsinya, ya, keluar dari proporsinya yang tepat, yang proporsinya. Jadi tolong ya itu nanti. Ini kebaikan Anda, Rahman. Nanti kalau promosi itu ungkap itu dalam bahasa Arab atau tatarruf, supaya keren kedengaran sebagai dokter nanti. Tatarruf ya. Kemudian ada itu saya lipat ini 3 di halaman berapa ini? Halaman 33, 34, 35. Ada di situ sub-sub tidak ada nunya. Tidak ada nomor subnya, angka subnya apakah 1, 2, 3 atau ABC. Tidak ada nomor subnya. Tolong nanti dikasih itu. Ini menyangkut masalah prinsip metodologi penulisan. Harus jelas itu pembagian. Ya. Kemudian ke judul, itu Sulsel dikasih panjang Sulawesi Selatan. Judul enggak bisa dia ya.
Jadi nanti kalau mau dijilid, mau promosi, ingat ini jangan sampai lupa Sulawesi Selatan. Ya, jangan Sulsel. Sulsel ya. Ya, dan ya saya kira itu cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita ke penguji berikut, Ibu Siti Wardah Hanafidas, Profesor Dr. Siti Hanafidas. Kepada Ibu Prof, silakan Prof. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati para Dewan Penguji, kemudian kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Promopendus, dan terkhusus kepada calon doktor, ya, Bapak Abdul Rahman. Insya Allah satu langkah lagi untuk mencapai gelar atau titelnya sebagai doktor pendidikan agama Islam. Jadi ujian tutup ini sangat menentukan, ya, karena di penghujung daripada ujian itu adalah di ujian tutup. Kalau promosi doktornya itu hanya sebuah pesta saja, kita mempromosikan kepada masyarakat atau kepada peserta yang hadir. Baik, kalau saya melihat bahwa atau saya mendengar tadi beberapa perbaikan-perbaikan disertasi ini yang diusulkan pada seminar hasil itu sudah dilakukan dengan baik. Namun alasannya tadi bahwa ketika disertasi ini belum sempurna karena disebabkan oleh waktu, disebabkan oleh dan sesungguhnya seorang calon doktor atau promopendus itu tidak usah mengeluarkan kata-kata bahwa karena hanya persoalan waktu sehingga disertasi ini maksudnya tidak bisa disempurnakan dengan baik. Kalau persoalan waktu kita bisa ulur waktunya agar supaya disertasi ini lebih sempurna. Tidak perlu kita sampaikan kepada penguji bahwa saya persoalan waktu sehingga tidak bisa menyempurnakan. Itu adalah sebuah kelemahan bagi seorang calon doktor. Itu harus diupayakan bagaimana supaya waktu itu bisa efisien mungkin dan kita bisa melakukan sebaik mungkin kesempurnaan disertasi tersebut. Baik. Kalau kita melihat judul ini, ya, adalah sebuah tren baru dengan judul program deradikalisme melalui pendidikan Islam Sulawesi Selatan. Ini sangat luas, objeknya sangat luas, Sulawesi Selatan. Yang pertama saya ingin tanyakan kepada Promopendus, sampai di mana wawancaranya ini Sulawesi Selatan? Bismillah. Batas yang peneliti berikan ini hanya kepada internal Darul Da'wah Al-Irsyad, baik itu tokoh-tokohnya mulai dari pengurus besar Darul Al-Irsyad, kemudian seperti Darul Da'wah Al-Irsyad yang ini dapat memberikan informasi yang batasan hanya harus
Ya, baik. Saya tidak dengar. Kenapa? Apa di sana? Apa yang kurang bagus sinyal saya? Kejelasan terjelas tadi, dengar bagus. Prof. Oh, bagus ya. Berarti punya saya yang kurang bagus karena saya di rumah ini. Oke. Ada suara petir. Ya, kresek-kresek. Tidak begitu jelas. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kalau kita melihat bahwa pengertian daripada radikalisasi itu adalah sebuah proses, ya, di mana seseorang atau sekelompok orang mengadopsi ideologi ekstrem atau radikal, seringkali dengan tujuan untuk tentunya mengubah tatanan sosial atau politik yang ada. Nah, ini dapat melibatkan penggunaan kekerasan atau propaganda yang ekstrim untuk mencapai sebuah tujuan mereka. Nah, saya kira itu menurut saya pemahaman daripada radikalisasi. Nah, pertanyaan saya kepada Promopendus bahwa bagaimana ya pandangan Islam dengan ajaran radikalisme yang terkait dengan isu terorisme yang dilakukan oleh orang Islam. Mungkin ada komentarnya? Islam terhadap tentu sangat dengan apa yang diajar oleh agama Islam. Kita bisa melihat Coba Abdullah dimatikan videonya barangkali supaya kita jelas. Halo Abdurrahman, coba dimatikan videonya. Ya, mungkin matikan videonya, kresek-kresek betul. Ya. Oh iya. Coba videonya saja dimatikan. Suaranya aja supaya mengurangi kekuatan. Ya. Bagaimana Pan? Oke. Bagaimana pandangan Islam terhadap radikalisme agama? Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kiai Dr. Nasri Hamam, bahwa di dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat Al-Quran menggambarkan bahwa Islam ini rahmat bukan hanya sebagai orang Islam saja, tetapi rahmat lil alamin. Ya. Dari sejarah kehidupan Nabi juga kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad dalam kehidupannya dapat bekerja sama dengan orang-orang yang bukan Muslim, ya, orang non-Islam, kafir Quraisy, Nasrani, Yahudi. Dalam kehidupan sosialnya Nabi Muhammad hidup berdampingan membangun kota Madinah untuk membangun peradaban yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi apa yang tampak dari fenomena saat ini, bagaimana sebagian kecil, ya, umat Islam yang melakukan kekerasan atas nama agama, ini merupakan suatu anomali yang sangat jelas, ya, bahwa Islam yang mengajarkan kedamaian justru diaplikasikan oleh sebagian kecil
umat Muslim menjadi agama yang tidak cinta damai. Seperti itu, Pak Prof. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada sebuah tanda-tanda yang dapat diidentifikasi ya untuk mendeteksi potensi radikalisasi itu dalam pendidikan Islam? Coba uraikan. Potensi radikalisme dalam pendidikan Islam ini bisa kita amati dengan sangat jelas. Bahkan beberapa hari terakhir ya dalam di media sosial saya mengikuti perdebatan bagaimana seorang ustadz yang masyhur, ya misalkan kita sebut namanya Ustadz Adi Hidayat, ya Ustadz Adi Hidayat dalam suatu kajiannya menyampaikan pendapat bahwa musik itu halal. Ya, respon terhadap pernyataan ini dalam kajian Ustadz Adi Hidayat sungguh luar biasa. Ya, hampir setengah bulan terakhir ini, ya, media sosial dipenuhi dengan ujaran kebencian. Ya, bahkan salah satu, bahkan bukan salah satu, tapi banyak. Ya, saya dapati bahkan ada yang mengkafirkan Ustadz Adi Hidayat hanya berdasarkan pendapat yang disampaikan bahwa sebagian ulama membolehkan musik. Ya, jadi ini bukti nyata bahwa radikalisme dalam pendidikan Islam masih sangat kita butuhkan, ya, diberikan perhatian khusus bagaimana melawan pemikiran seperti ini. Jadi seperti itu. Iya, baik. Kita melihat judul ini adalah program deradikalisasi, ya, melalui pendidikan Islam. Oke, ini adalah beberapa program yang harus dicantumkan dalam disertasi tersebut. Program-program apa itu? Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dampak dari program-program radikalisasi itu melalui pendidikan Islam terhadap masyarakat dan keamanan nasional. Karena ini adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Sulsel. Kemudian saya menanyakan terhadap masyarakat dan keamanan nasional. Ya, silakan terdampak program-program tersebut. Dalam program deradikalisasi nasional terlihat memberikan nilai yang sangat positif. Kita bisa melihat program deradikalisasi yang dilakukan DDI banyak bekerjasama dengan lembaga yang telah diberikan oleh negara untuk khusus menangani yang namanya terorisme. Kita dari beberapa program yang bisa kita lihat bahwa Darud Dawah Irsyad sering melakukan kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris, ya BNPT, ya, melakukan seminar di mana-mana, menjadikan tokoh-tokoh DDI, ulama-ulama DDI sebagai partner dalam setiap program BNPT baik skala nasional, bahkan masuk di dunia kampus melakukan seminar demi kelancaran program BNPT tersebut. Seperti itu, Pak. Ya. Pertanyaan terakhir, masalah kebijakan, ya. Apakah ada kebijakan atau pendekatan yang berhasil dalam menghadapi tantangan radikalisasi melalui pendidikan Islam?
Ya, silakan. Kebijakan apa yang ada sesungguhnya? Lalu Kementerian Agama, program ini terlihat tujuannya ini mencegah radikalisme dalam beragama yang menjadi persoalan saat ini ketika Tidak jelas, Pak Romo. Coba dimatikan saja videonya, Pak. Dimatikan saja videonya, bagus sekali. Dimatikan videonya. Dimatikan videonya saja. Ya. Ya, baik sudah. Yang salah. Semuanya kresek. Iya, Prof. Kresek lah. Iya. Sudah, Prof. Ya, oke. Itu bagus Oke. tuh. Saya kira demikian. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke penguji berikut sekaligus promotor Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Geteng. Pada Prof. Rahman, silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Prof. Ya, bisa kedengaran. Bagus Prof, bagus. Bisa, Prof. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama dulu saya mau diskusi tentang judul. Terkait dengan pendidikan formal atau pendidikan non formal, karena Anda menggunakan istilah pendidikan Islam. Pendidikan formal yang dilakukan surat edaran Menteri Agama pada tahun 1945, waktu itu menterinya adalah Ki Haji Suwantoro, mengatakan bahwa pendidikan agama Islam yang ditingkat HI menjadi pelajaran wajib di sekolah umum, mulai dari SR, sekolah rakyat atau sekolah dasar, sampai sekolah menengah atas. Nah, di sini Anda menggunakan, dulu saya sudah tanyakan juga pada waktu seminar hasil, bahkan seminar proposal, apakah Anda tetap menggunakan pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam? Kalau pendidikan agama Islam itu bicara tentang pendidikan formal, mulai dari pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Silakan. Berbeda itu pendidikan, arti pendidikan Islam, pendidikan agama Islam. Bisa Anda baca di dalam bukunya Dr.
Muhaimin, MA. Bisa dibaca pada halaman 9 dan seterusnya. Di situ dijelaskan pendidikan agama Islam, pendidikan Islam, pendidikan keagamaan. Itu harus jelas perbedaannya. Silakan. Apakah tetap Iya, menggunakan bismillah. pendidikan Islam? Ya, Bismillah. silakan. Peneliti memutuskan untuk menggunakan pendidikan Islam, Prof. Ya, berarti pendidikan Islam itu di luar pendidikan formal. Iya, Karena dalam Prof. pendidikan formal itu pendidikan agama Islam. Yang materinya adalah ibadah, syariah, ibadah, kemudian akhlak, sejarah dan kebudayaan Islam. Jadi Anda membicarakan DDI di luar pendidikan formal. Karena DDI ini adalah organisasi sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan sama dengan Muhammadiyah. Yang porsinya lebih tertuju kepada pendidikan. Oke, jadi Anda menggunakan istilah pendidikan Islam ya. Pendidikan Prof. Islam. Jadi tidak berbicara tentang pendidikan pada lembaga pendidikan DDI. Mulai dari pendidikan Bustanul Atfal sampai perguruan tinggi, karena DDI punya perguruan tinggi. Oke. Di sini dikatakan konsep dan strategi Darul Dakwah wal Irsyad. Nah, untuk melihat bagaimana DDI ini sebagai suatu organisasi sosial masyarakat yang mengajarkan Islam itu dalam prinsip Islam wasatiyah, ya, seperti Muhammadiyah. Karena kalau kita berbicara tentang itu sebenarnya pertama-tama muncul dari salah seorang tokoh dengan menggunakan istilah wasatiyah yang kemudian dikembangkan menjadi radikalisasi. Jadi juga dibatasi di sini lokasi penelitiannya adalah di Sulawesi Selatan. Pertanyaan saya, apakah pembatasan didasarkan pada kerja, membatasi wilayah kerja, atau ada hal-hal yang dilaksanakan menyangkut radikalisasi di luar Sulawesi Selatan yang berbeda? Karena saya tahu bahwa DDI itu sudah meng-Indonesia, ke timur sampai di Papua, ke barat sampai di Sumatera, terutama di provinsi Jambi, sampai seluruh kabupaten, terutama 2 kabupaten yang terbesar, Kuala Eno dan Kuala Tungkal. Di sana berkembang Darul Dakwah wal Irsyad. Ya. Bahkan tokoh-tokohnya ya, adalah putra-putra Bugis yang tidak pernah bersentuhan dengan daerah Bugis. Itu saya bisa sebutkan beberapa teman dulu waktu saya kuliah di Pasca Sarjana. Bahkan mantan rektornya Ki Haji Muhammad Asab itu seorang tokoh religi di Jambi, ya, yang pernah menjadi anggota Badan Pengembangan Islam di DKI, ya, yaitu Profesor Dr. Muhammad Asab. Apakah dibatasi Sulawesi Selatan untuk memudahkan kerjanya atau ada
ada perbedaan antara deradikalisasi di Sulawesi Selatan dan di luar Sulawesi Selatan, sampai di Papua, ke barat sampai di Sumatera. Silakan. Ya, peneliti membatasi daerah ya di Sulawesi Selatan disebabkan beberapa hal. Yang pertama, asal muasal Darudao wal Irsyad ya, ini berasal dari Sulawesi Selatan. Yang kedua, Sulawesi Selatan menjadi tempat perkembangan yang sangat pesat terhadap Darudao wal Irsyad. Berbeda di daerah-daerah di luar Sulawesi Selatan. Yang ketiga, di daerah lain seperti Jawa dan Sumatera sudah banyak penelitian terkait tentang deradikalisasi yang berfokus pada Jawa dan Sumatera, sehingga peneliti mengambil kesimpulan bahwa ya, kalau itu yang digunakan tidak tepat. Mengapa Anda membatasi Sulawesi Selatan? Apakah untuk meringankan tugas di dalam penelitian? Karena kalau dibicarakan semua kan memerlukan biaya yang banyak. Harus ke Papua, harus ke Jambi dan beberapa daerah yang ada. Ya. Jadi prinsipnya untuk memudahkan dalam meneliti. Tidak ada perbedaan, toh. Tidak ada perbedaan tentang deradikalisasi di Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah utama DDI dengan wilayah di luarnya. Dan tidak ada, toh. Ya. Mereka memegang satu mazhab. Karena DDI di dalam undang-undang anggaran dasar DDI itu yang pertama menyebutkan bahwa DDI adalah organisasi sosial keagamaan yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, itu yang saya temukan pada waktu saya meneliti tentang DDI, ya, sebagai satu lembaga pendidikan Islam pembaharu sesudah Muhammadiyah yang terletak di Sulawesi Selatan. Saya mencari anggaran dasarnya dan saya temukan. Pada waktu itu sekretaris jenderalnya adalah, kebetulan saya punya keluarga namanya Abdul Rasil Raub, orang paling dekat dengan Guru Ambok Darlek dan Abdul Pak Baja. Ya. Nah, melihat anggaran dasar ini bisa kita melihat bagaimana DDI itu bersikap di dalam deradikalisasi. Ya, karena dia punya landasan dasarnya. Ya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengertian yang seluas-luasnya. Ya. Nah, itu mengandung arti bahwa DDI itu memiliki loyal yang besar. Ya. Oleh karena itu, dalam program pemerintah untuk mengadakan deradikalisasi, termasuk DDI ini menjadi salah satu organisasi pelopor. Saya banyak berdiskusi, bahkan kadang-kadang menegur salah seorang direktur deradikalisasi itu, dan kebetulan saya punya kemenakan dan saya yang membimbing, yaitu Profesor Dr. Irfan. Itu direktur deradikalisasi. Yang baru-baru ini ke rumah saya katakan, apakah Anda akan terus-menerus di sana? Sudah lebih 10 tahun nih, kenapa tidak berpikir kembali ke profesinya sebagai dosen IAIN? Karena telinga saya mendengar sorotan-sorotan yang ditujukan kepada Anda secara nasional, itu sudah terlalu muak saya mendengar. Ya. Salah satu sorotannya yang pernah kita lihat di televisi mengatakan bahwa profesor ini adalah sarjana IAIN.
tetapi pemikirannya sangat bertentangan dengan Islam dalam mengkampanyekan radikalisasi. Wallahu alam, saya katakan benar atau tidak, dikatakan Anda pernah mengatakan bahwa sebagian besar guru mengaji itu sangat radikal. Ya. Nah, ini pernyataan ini sangat tidak wajar keluar dari mulutnya seorang pribadi muslim. Walaupun ada kebenarannya. Karena guru mengaji kan kadang-kadang dasar pengetahuannya hanya terbatas pada bisa membaca Al-Quran, itu pun tidak sudah maharat. Itu sudah guru mengaji. Apalagi memahami tentang Islam. Kalau kita berbicara tentang Islam ini, kita harus kembali dulu ke rumusan utamanya. Ya, karena syariah inilah yang mencakup keseluruhan cakupan ajaran Islam. Kalau baca definisi syariat menurut Muhammad SAW, Al-Islamu aqidatun, dikatakan sana syariatu menulun allati sarra'a Allahu aw sarra'a yaitu tentang di alaqatihi bi rabbihi wa alaqatihi bi muslim wa alaqatihi bil kawn wa alaqatihi bi ahli insan wa alaqatihi bil kawn wal hayat. Yang artinya menurut Salkun, syariah itu mengandung arti sama dengan an-nujum, tatanan. Allati sarra'a Allahu, yang ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah. Ya, tentu dalam Al-Quran dan hadis. Aw sarra'a usuluha, atau ditetapkan dasar-dasarnya untuk menjelaskan bagaimana seharusnya hubungan dengan Tuhannya. Bi alaqati bi rabbihi, bi ahihil muslim, dengan sesamanya muslim, wa ahihil insan, dengan sesamanya orang Islam, dengan lingkungan dan kehidupan. Inilah Islam yang sebenarnya. Yang di dalamnya kadang-kadang memang ditanggapi, ya, di dalam pertemuan-pertemuan resmi atau briefing-briefing yang dilakukan oleh tim Kementerian Agama. Ya. Dari waktu saya katakan, ini Anda keliru memahami syariat Islam. Karena seolah-olah jihad itu Anda keluarkan dari syariat Islam. Ya. Jadi jangan kita alergi dengan kata jihad, tapi kita memahami arti jihad itu untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Sebab kalau ini tidak didasarkan, maka bahkan ada dalam satu pertemuan radikalisasi itu dia katakan, ya, di sekolah-sekolah itu diajarkan kepada anak tentang jihad. Ini kan jihad bagian daripada bab ilmu fikih, ya, yang wajib diajarkan karena ini adalah bagian dari ajaran Islam. Oleh karena itu, saya ingin agar supaya berbicara dengan deradikalisasi ini kita kembalikan, ya. Tim Samsudin selalu mendasarkan itu kepada Islam wasatiyah, ya, tidak ekstrim, terlalu lemah. Di sanalah posisi Islam itu. Sebab kalau ini disalahpahami, maka semua tindakan guru seperti yang terjadi di pesantren selama ini dipublikasi di mana-mana, seorang guru memukul anaknya dianggap bertentangan dengan radikalisasi, ya, sehingga mengenai hukum badang yang ditetapkan yang tidak bisa dilakukan itu, ya sebenarnya ini karena kesalahan pengertian tentang deradikalisasi. Ya. Jadi saya ingin kembali kepada seperti yang dikatakan Ustaz Ahmad tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan wajadilu millati hasan. Inilah landasan untuk melakukan radikalisasi itu. Kalau ini tidak dipahami, ya,
ya, termasuk di dalam salah satu ujian apa namanya Pak Abdul Hakim Jurumiyah itu yang salah satu pertemuan di Pankep juga pernah menyoroti itu deradikalisasi yang di salah artian yang tidak pada tempatnya. Jadi saya setuju radikalisasi tapi pada tempatnya. Nah, kalau dalam bidang pendidikan ini harus ada kebijakan. Karena ada hadis Nabi. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u asrasinin wadribuhun wa hum abna'u. Saya ulangi. Muru auladakum bisalah wa abna'u sab'asinin wadribuhun. Nah, ini kan hadis Nabi. Apakah hadis Nabi ini harus dihilangkan? Perintahkan anak kamu melaksanakan salat setelah berumur 7 tahun. Setelah 10 tahun belum juga melaksanakan, pukul mereka. Nah, pukulan di sini kan harus dipahami. Coba kalau kita betul-betul melaksanakan hadis ini, anak yang berumur 7 tahun itu diperintahkan salat, itu sudah sangat wajar. Karena kita lihat dalam kehidupan anak, umur 1 tahun, apabila dia sering melihat ibu bapaknya salat, kadang-kadang dia nimbrung. Datang pada saat orang tuanya salat, minta dipakaikan topi dan sebagainya, ya, dan minta berdiri, walaupun sudah itu dia main-main. Ini kan pendidikan yang sangat tepat dikatakan oleh Nabi. Tetapi nanti kalau sudah berumur 7 tahun, sudah harus lebih dikonkretkan, yaitu dibiasakan. Karena anak sudah ada kecenderungan meniru. Dari umur 1 tahun, anak sudah kecenderungan meniru. Kadang-kadang orang tuanya salat, dia pergi salat, pergi lagi main-main. Ya, ini harus dipahami oleh orang tua bahwa ada periode kecenderungan anak mengikuti sesuatu yang dilihatnya, dan kalau itu dipegang, dijadikan orang tua sebagai landasan pendidikan, itu sangat bagus. Tapi kadang-kadang ada orang tua juga yang mengatakan anaknya mengganggu. Bahkan ada kadang-kadang saya tidak tahu ajaran dari mana. Anak-anak kalau orang tua salat jangan lihat, nanti jadi babi. Nah, ini ada yang begitu, ya. Jadi satu ajaran yang tidak harus diluruskan. Ya. Jadi pada waktu berumur 10 tahun dipukul. Kenapa? Jarak antara waktu yang dijelaskan untuk dibiasakan itu umur 7 tahun. 8 tahun, 9 tahun, nanti 10 tahun baru dipukul. Itu juga pukulannya kan bisa mengerti. Ya. Apa pukulan fisik atau lain-lain, ya, itu harus dipahami. Jadi jangan hanya melihat dari satu segi dipukul, ya, lalu misalkan pernah terjadi suatu daerah, seorang anak yang dipukul oleh gurunya tidak terlalu apa-apa, bahkan anak tidak keberatan, tapi kemudian ada yang melaporkan karena anak itu ada anak polisi, lalu lakukan tindakan. Ini kan tidak bijaksana. Jadi kita harus memiliki prinsip-prinsip di dalam melaksanakan deradikalisasi dalam pendidikan. Ya. Walaupun yang dibicarakan di sini program deradikalisasi melalui pendidikan Islam, ya, pendidikan informal dan pendidikan non formal. Karena bukan pendidikan formal di sini yang dibicarakan. Karena yang dibicarakan adalah pendidikan agama Islam, pendidikan Islam, bukan pendidikan agama Islam. Nah, yang terakhir, ini selalu saya sampaikan bahwa berbicara tentang radikalisme itu sesungguhnya bahasa ini adalah bahasa filosofi. Karena dalam filsafat itu salah satu objek tujuan dari filsafat itu harus berpikiran radikal. Ya. Berpikiran radikal itu artinya pikiran tegas yang benar yang didasarkan oleh teori-teori. Ya. Karena kadang-kadang juga orang berpikir keras tetapi tidak didasarkan pada teori-teori yang mestinya. Nah, oleh karena itu kepada saudara Abdul Rahman ini yang membahas program radikalisasi,
melalui pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Saya harap supaya prinsip-prinsip yang dikemukakan Pak Haman tadi itu, ayat-ayat yang mendukung, ya, supaya itu diulas dengan baik sehingga dipahami bahwa radikalisme yang dimaksudkan itu adalah barangkali berkaitan dengan firman Allah, laqad ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Harus dibawa ke sana. Sebab kalau tidak, ini berkembang radikalisasi ini secara liar sehingga sangat merusak, ya, pendidikan Islam, terutama di sekolah, yang disalahpahami oleh guru, ya. Saya kira itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Prof. Selanjutnya kita ke pengisi promotor 1, Bapak Dr. Abdul Halik. Pak Dr. Halik, silakan Pak Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang Keprodi Bapak Dr. Rayamangsi, yang terhormat para dewan penguji, ada Profesor Haji Jamaluddin, Profesor Dr. Haji Rahman Geteng, Profesor Dr. Situwarda, Dr. Haji M. Nasri Aman, ada Dr. Haji Abdul Hakim Jurumiyah, yang terkhusus kepada saudara Permopendus. Jadi saya sebagai promotor selalu mengingatkan kepada saudara Permopendus untuk merekam semua tadi apa yang menjadi masukan dari Dewan Penguji untuk menjadi kajian selanjutnya dan dikonsultasikan kepada promotor. Saya ingin juga menambahkan dalam perspektif kontekstualnya tentang tema sentral yang diteliti, yakni program DDI terhadap deradikalisasi ini. Jadi tadi saya dengar dari saudara Promopendus ketika berbicara tentang radikal itu belum secara kuat ya berbasis data, jadi masih lebih banyak berasumsi begitu ya. Jadi perlu ada backup data yang jelas sumbernya, yang valid dan sahih. Jadi ini saya kira perlu dipertegas nanti ya, data tentang radikalisasi atau radikal di Sulawesi Selatan itu trennya seperti apa? Mengalami penurunan atau penanjakan atau datar saja gitu. Jadi perlu ada data ya. Ya mungkin saja diambil dari program yang atau badan yang punya otoritas tentang itu. Kemudian radikal itu atau paham radikal itu kompleks ya dan tidak berdiri sendiri. Jadi sama halnya dengan paham penyakit sakit kepala ya. Jadi penyebabnya itu banyak sekali. Jangan sampai kita melihat atau saudara Promopendus melihat radikal ini sebagai salah satu penyebabnya saja tanpa harus dulu dipetakan ya. Jadi sakit kepala saja kan kadang karena asam lambung ya, karena kurang darah, kurang tidur. Jadi kalau kita tahu diagnosanya, maka kita bisa memberikan pendekatan kuratif yang lebih pas. Jadi misalnya ya, tentu saudara Promopendus perlu mengidentifikasi ciri-ciri yang disebut dengan radikal itu.
yang akan diteliti nantinya. Jadi ada yang dinilai radikal itu intoleran, ada yang dinilai radikal karena ekstrim, tindakannya ekstrim, ada yang dinilai karena eksklusif, ya, tertutup pikirannya, atau tertutup terhadap pandangan-pandangan baru atau pandangan yang lain. Ada bersifat reflektif egois, ya, yakni selalu memandang pandangannya lah yang paling benar dan ingin memaksakan pandangannya itu kepada orang. Ada juga cirinya itu fanatis, jumut, ya. Lalu ada juga yang merasa korban karena perlakuan tidak adil. Jadi ini ciri-ciri yang masuk kategori radikal. Tapi tadi juga disinggung oleh para dewan penguji bahwa selama ini orang menilai dia itu radikal, tapi tidak ada satupun orang yang dinilai melakukan tindakan radikal, dia menyatakan diri sebagai radikalis. Tidak ada itu. Karena apa yang dia lakukan itu sesungguhnya menurut dia adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang wajar, sesuatu yang wajib untuk diperjuangkan. Sama halnya dengan sekarang di Palestina. Kalau bagi kita, teman-teman kita di Gaza itu adalah korban. Tapi bagi Netanyahu dan koalisinya itu, ya dia mengatakan radikal. Jadi ini perspektif kita yang kadang-kala perlu diluruskan secara akademik, ya. Jadi saudara Pramupendus perlu dipertegas itu. Bagaimana tentang radikalisme yang sesungguhnya yang akan menjadi objek yang mau diteliti, ya, dengan ciri-ciri tertentu. Nah, juga tadi disinggung oleh Dewan Penguji atau promotor, kenapa di Sulawesi Selatan saja. Saya ingin pertajam kembali. Perlu peneliti Pramupendus itu mencari tahu sebab-sebab tindakan radikal di Sulawesi Selatan itu apa saja. Karena kalau kita tidak tahu sebabnya tadi itu, ya, orang sakit kepala harus ditahu dulu sebabnya, baru kasih obatnya, atau tindakan-tindakan kuratifnya. Jadi perlu, ya, misalnya di Selatan ada yang dinilai radikal itu, ya, karena dianggap pemahaman keagamannya itu yang dinilai sempit dan keliru. Artinya dia berimplikasi kepada tindakan radikal. Ada juga sebab itu karena krisis identitas. Dia teralienasi, terisolasi di tengah masyarakat. Akhirnya dia tidak memiliki teman bergaul, ya. Jadi itu juga yang menjadi penyebab. Ada juga masalah psikis, ya. Selalu stres, depresi, trauma, itu juga menjadi pemicu, ya, tindakan radikal itu. Lalu ada diskriminatif sosial ekonomi. Jadi karena, ya, setiap ada BLT tidak terima, tetangganya yang terima padahal lebih mampu, itu juga kadang membuat orang menjadi radikal. Nah, kemudian ada penindasan secara politik, ya, ya karena ada rezim otoriter, ya. Sehingga kadang menjadi pemicu lahirnya tindakan radikal dari masyarakat. Kemudian ini juga yang kadang-kala kita temukan adalah propaganda. Ada brainwash, yang pencucian otak melalui dengan provokasi-provokasi apa secara langsung maupun media sosial. Kemudian ada juga sebabnya karena kurang edukasi literasi. Jadi itu sebab-sebab saya kira ini juga perlu disandingkan dengan bagaimana radikalisasi atau radikalisme yang terjadi di Sulawesi Selatan, kira-kira pemicunya apa, penyebabnya apa. Ini perlu juga ada data lapangan yang saya kira dari badan otoritas yang menangani tentang radikalisasi itu yang punya data tentang itu. Sekira bisa dikutip nantinya. Nah, oleh karena itu, saya kira perlu juga peneliti memetakan tentang tindakan radikal atau radikalisme di Selatan itu. Apakah
aspek agama ya, apakah aspek sosial ekonomi, aspek politik, aspek psikis, dan aspek pendidikan. Yang mana saya kira peneliti yang lebih fokus untuk itu. Jangan sampai ada orang radikal karena faktor ekonomi, merasakan ketidakadilan, itu juga yang mau diteliti. Ini kan tidak pas nanti ya. Jadi ini kalau misalnya ya, ada radikal karena faktor agama, ya pemahaman keagamaannya yang tidak tepat dan seterusnya, orang tidak tepat. Lalu itu yang kita mau teliti. Saya kira itu lebih relevan ketika mencoba melihat relasinya dengan DTI. Tapi karena faktor sosial ekonomi, apa kira-kira relasinya dengan DTI misalnya? Kalau misalnya karena kemiskinan misalnya, karena faktor kekerasan di dalam kehidupan sosial, penindasan secara politik. Ya, jadi ini perlu kita melihat, mematakan tentang perilaku radikal di masyarakat itu lebih mengarah kemana? Apakah aspek agama, sosial ekonomi, politik, psikis, atau pendidikan itu sendiri. Nah, terkait dengan radikal ini, saya juga ingin menyampaikan kepada Promopendus ya. Itu radikalisme di Sulawesi Selatan itu, siapa yang sesungguhnya memproduksi? Itu produksi dari mana itu ya? Nah, itu ya. Jadi ada yang tentu produksi dari kelembagaan atau personal atau dari media ya. Jadi misalnya produksi radikalisme itu. Ada orang yang mengatakan yang memproduksi radikalisme itu adalah pemerintah juga. Ada yang mengatakan begitu. Dan orang yang mengatakan begitu juga diklaim sebagai orang radikal. Jadi ini juga tidak jelas ya parameternya. Jadi misalnya ya, melalui dengan institusi dan seterusnya, kenapa dia selalu mengklaim atau ada lembaga yang selalu mengklaim sekian, misalnya orang yang radikal atau yang teroris di Indonesia dan seterusnya. Itu kalau dihubungkan secara politik, anggaran dan seterusnya itu juga punya relasi. Jadi seakan-akan bahwa ini perlu dirawat supaya ada berdimensi ekonomi. Itu ada juga yang mengklaim seperti itu. Nah, ya di samping juga kita melihat ya ada orang yang radikal karena faktor personalnya sendiri, dan juga ada yang melalui dengan media, ada brainwash itu, yakni melalui dengan pencucian otak. Jadi ini juga ya saya kira perlu dipertegas ya saudara Promopendus terkait dengan radikalisme, agar para pembaca ya tentu dalam kajian akademiknya itu penuh dengan kejelasan, sikap objektivitas, kemudian ada data berbasis data ya. Jadi supaya nanti tidak ada yang saling mengklaim, saling menuduh, atau bersangka ya kepada orang-orang tertentu ya. Karena tadi itu dasarnya adalah tidak ada orang yang dituduh radikal itu mengatakan dirinya saya radikal. Karena mereka selalu mengatakan saya melakukan ini sesuai dengan kebenaran yang saya pahami dan yakini. Nah, oleh karena itu dengan adanya pemetaan beberapa konsep radikal tadi, menurut saya ini baru kita coba hubungkan dengan DDI. Jadi apakah ada relasi DDI ya, secara kelembagaan dan program dengan paham atau program deradikalisasi? Jadi kita mencari hubungan itu. Nah, jadi kalau ada secara tegas relasinya ya, ini akan membuka peluang kita untuk menguraikan secara mendalam. Nah, ini yang saya lihat karena ini sudah tutup, makanya ini dipertajam. Di mana konteks relasinya itu? Apakah kehadiran DDI ini untuk membawa satu misi deradikalisasi secara jelas, atau ada yang bersifat hidden ya, yang terselubung, tidak secara tertulis, tapi dalam gerakannya itu memang arahnya ke sana misalnya. Ini perlu juga ada basis datanya. Kemudian kalau DDI itu fokusnya kemana misalnya?
apakah karena peta radikal tadi itu, apakah di radikal karena agama, atau radikal karena ekonomi, atau dia radikal karena pendidikan, atau radikal karena psikologi, dan seterusnya. Atau semuanya itu dijadikan sebagai fokus ya program DDI, atau melihat ya dimensi-dimensi yang dia bisa tangani. Jadi perlu juga dipertegas secara data ya, Pak Promopendus itu ya. Kemudian fokus yang lain adalah dalam konteks tindakan deradikalisasi. Apakah mengarah kepada edukatif atau kuratifnya? Jadi ya kalau kuratifnya itu kan ya orang yang sudah terpapar itu bagaimana apa programnya dilakukan oleh DDI untuk mengembalikan ya mindsetnya itu menjadi orang yang misalnya toleran dan seterusnya. Tapi kalau mengedukasi ya kira-kira apa programnya, kurikulumnya dan seterusnya. Nah inilah secara kelembagaan tentu kita melihat kebijakannya. Jadi kebijakan DDI itu ya mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, sistemnya di dalam DDI dan budaya organisasinya. Apakah ada kerana program deradikalisasi itu atau bagaimana? Jadi itu juga perlu saya kira dilihat. Lalu masuk ke wilayah program ya. Jadi program DDI itu seperti apa? Baik secara kelembagaan, mulai dari pimpinan pusat sampai ke satkernya, satuan kerjanya, misalnya di lembaga pendidikan Islamnya, itu kira-kira programnya apa dalam kaitannya dengan deradikalisasi. Lalu setelah itu di bawahnya lagi ada pendekatannya, strateginya, metodenya dan teknik di dalam konteks deradikalisasi. Jadi ini kita perlu melihat ya bagaimana DDI di dalam konteks satkernya misalnya di madrasah itu di berbagai jenjang pendekatan apa yang dilakukan dalam konteks deradikalisasi. Bagaimana strateginya, bagaimana metodenya, bagaimana tekniknya. Nah, hal yang sangat penting untuk kita lihat itu adalah melihat data bagaimana tingkat keberhasilannya DDI dalam program deradikalisasi. Adakah kira-kira itu keberhasilannya? Nah, dalam setiap keberhasilan pasti ada yang terdeteksi tentang tantangannya, hambatannya. Kira-kira apa tantangannya? Jadi setelah melihat identifikasi tantangan dari DDI dalam program deradikalisasi, baru kita melihat apa solusi yang diupayakan oleh DDI untuk mengatasi tantangan itu. Jadi saya kira dengan adanya kontes ini kita akan dengan mudah membangun mindset saudara Promopendus bahwa inilah yang saya ingin teliti dan nantinya inilah yang menjadi temuan penelitian saya dalam disertasi. Mungkin ada tanggapan dari saudara Promopendus? Ya, silakan Promopendus kalau ada tanggapan. Ya, kayaknya signalnya DDI berfokus pada aspek-aspek penyebab radikalisme di ranah keagamaan. Ya, kesalahan dalam memahami teks-teks agama yang menjadi sebab radikalisme itulah yang menjadi fokus apa yang dilakukan oleh Darud Da'wah Al-Irsyad dalam program deradikalisasi. Melakukan edukasi terhadap warga DDI, kemudian selanjutnya warga DDI yang terjun ke masyarakat menyebarkan apa yang telah dipelajari di pondok pesantren. Seperti itu, Pak. Jadi supaya pembaca nanti tidak langsung mengarah ke bahwa radikal itu disebabkan oleh agama semata. Jadi penting ada memperkaya hasanah kajian di dalam bahwa tindakan radikal itu banyak variabel sebagai sebab ya. Jadi bukan hanya faktor agama ya. Jadi itu yang selama ini ya yang mewarnai dalam mindset, dalam pikiran masyarakat, umat, bahwa kalau ada yang melakukan tindakan kekerasan itu dikaitkan langsung dengan agama. Padahal
pemicunya itu banyak, ya, bukan cuma faktor agama saja. Dan saya kira dalam penelitian disertasi itu perlu diperkaya di situ ya, bahwa agama itu juga sebagai salah satu, meskipun ya agama ini tentu semuanya terkait dalam berbagai segmen, ya, dalam berbagai bidang, ya, aspek politik, ekonomi, psikis dan seterusnya. Tapi kita melihat ya selama ini kan ya kadangkala agama itu jadi tempat framing, pembulian dan seterusnya. Kemudian ada juga dari aspek konspirasi itu bahwa ya seperti yang disampaikan oleh Ibnu Rus ya, ketika melakukan sesuatu dibungkus dengan agama ya dengan mudah ya untuk pencapaian cita-cita itu atau melakukan tindakan-tindakan yang bisa didukung oleh masyarakat karena kemasannya adalah bentuk agama. Padahal itu ya selama ini banyak kita melihat bahwa itu kemasannya adalah agama, ya, sesuatu yang disengaja di framing untuk itu ya. Itu yang menurut saya ya dalam konteks radikal itu. Dan kalau memangnya konteksnya agama, ini juga yang menjadi dan apa ya perdebatan ya. Nanti Pak Kiai bisa nanti lebih mempertajam itu ya tentang standar pemahaman keagamaan. Nah ini juga yang selalu menjadi perdebatan. Tapi ini saya lihat ya standar pemahaman keagamaan atau literatur dalam keagamaan yang menjadi pegangan bagi DDI itu sendiri. Jadi saya melihat begini, sebagai kata kunci apa yang saya sampaikan. Kadangkala kita sebagai umat beragama itu kita lebih mudah terprovokasi dan radikal yang berpaham agama di dalam intern umat Islam daripada yang berbeda paham di luar agama Islam. Kita lebih mudah terpancing tentang itu. Dan itulah yang terjadi. Bahkan saya membaca tadi malam berita itu ya misalnya ini Raja Arab Saudi lebih membela Israel daripada mendukung Iran gitu ya. Jadi ini saya melihat wah ini luar biasa ya, apalagi hal-hal yang lebih kecil dan detail itu di tengah masyarakat ya. Segera demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita ke Pak Kiai Abdul Hakim Jurumia. Ya, Pak Kiai silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nasihat Tuhan pendidik dan pembimbing promotor dan promotor yang insyaallah semoga kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah banyak penjelasan dari para dewan penguji dan pembimbing. Satu hal pertama sebelum saya lanjut, saya ingin mempertegas dulu apakah yang dimaksud, karena saya kurang jelas tadi. Pendidikan Islam yang dimaksud di situ adalah formal atau non formal, Pak Abdurrahman? Baik. Dikasihlah saja videota. Tidak jelas ke suara Pak Abdurrahman. Baik. Di sini masih ada pendidikan formal. Saya inginkan seperti yang disebut apa namanya kalau memang adalah pendidikan yang formal, maka perlu ada konsep ya tentu dalam hal ini semacam konsep di lembaga yang menjadi acuan semua sekolah DDI untuk diajarkan baik dalam tingkat umpamanya TK. Ini kan artinya tentu ya bagaimana mengajarkan paham yang benar, paham keagamaan yang benar sama kemudian anak SD, kemudian SMP dan SMA. Apakah semacam yang diinginkan ada kurikulum sebagai satu lembaga organisasi yang tujuannya seperti yang dikatakan tadi? Apa ada semacam kurikulum khusus? Seperti kan tadi kalau dikatakan nanya tentang masalah keagamaan secara khusus, apakah memang
sudah ada kurikulum atau mata kuliah atau pelajaran khusus yang menjelaskan tentang hadis ayat-ayat yang banyak disalahpahami oleh kemudian terpapar paham radikal. Begitu pula hadis-hadis. Pokoknya ada, apakah sudah ada? Ini saya ingin mau tahu Pak Rahman. Pokoknya ada semacam satu buku yang jadi panduan kembali SMP, SMA atau perguruan tinggi yang menjadi acuan yang diajarkan kepada orang-orang yang menuntut ilmu di dalamnya tentang ayat-ayat yang akan disalahi. Nah, sampai tadi kan ini saya buka-buka ayat-ayat apa namanya satu contoh ayat dalam Al-Quran dan hadis yang kemudian dijadikan pegangan orang-orang yang melakukan apa namanya tersebut. Harus menguasai semua ayat. Jadi nanti menang orang yang menjadikan Islam sebagai pengangkutan atau melakukan tindakan radikal. Apa saja buku ini apa namanya? Halo? Menjadi dakwah Islam bagaimana pengajaran tentang radikalisme, ya. Tetapi sistem pengajaran yang diwariskan dari generasi ke generasi yang dilakukan oleh guru sangat moderat, bisa dilihat dari beberapa karyanya, ya. Dari puluhan karyanya tidak ada yang menyentuh radikalisme. Ya, jadi kita bisa lihat di situ karena memang istilah radikalisme ini belum ada di zaman Andre Guruta ke Ambodale, belum ada. Tetapi istilah saat itu mungkin ada istilah puritanisme. Jadi strategi yang dilakukan oleh Darud Dawah Irsyad bersifat edukatif, membentengi, ya. Jadi membentengi bagaimana warga Dede ini paham tentang ajaran Islam wasatiyah, ya, atau istilahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga diharapkan ketika para warga DDI sudah memahami konsep Islam yang diajarkan oleh Andre Guruta, diharapkan tidak lagi terkecoh dengan paham-paham baru yang mengarah ke radikalisme. Jadi sejauh ini belum ada. Belum ada. Jadi yang saya masukkan tadi, apa namanya, edukatif. Artinya bahwa ini membentengi berarti semestinya sudah harus ada acuan, sudah harus ada pegangan yang menjadi rujukan. Seperti umpamanya mengumpulkan semua yang menjadi Rasulullah SAW, kemudian dijelaskan secara sesuai dengan pemahaman ulama kepada orang-orang menuntut ilmu biasanya ada, dan itu harus menjadi lembaga organisasi lah. Sangat disayang kami, saya ingin sampaikan betul seperti Pak Prof DDI cukup lumayan cepat berkembang seperti di Papua, terbukti di tempat-tempat lain, bahkan sudah ada sampai di Madura. Tapi secara struktural tidak bersambung dengan apa namanya banyak DDI di kabupaten provinsi lain atas nama DDI. Artinya saya cuma melihat bahwa terkadang banyak orang yang membuka sekolah DDI itu cuma brandnya DDI diambil, tapi secara struktural tidak bersambung dengan coba kembali mulai dari bawah sampai nanti ke
Jadi banyak sekolah saya ada hubungannya sama sekali dengan sehingga itu di pembelajaran ataukah kurikulum yang disampaikan berbeda dengan yang antara satu dengan lain. Nah, ini mungkin salah satu hal yang perlu direkomendasikan nanti supaya terarah cara pembelajaran tentang pemahaman ayat-ayat yang kemudian dijadikan dasar oleh orang-orang yang melakukan tindak radikal untuk satu paham, ya, tidak ada kemudian yang berbeda paham. Nah, ini saya kalau kemudian Pak Abdurrahman bisa mengumumkan data-data tersebut kemudian melahirkan satu meskipun tidak berbentuk ayat ini yang selama ini dijadikan oleh orang melakukan tindak radikal kemudian dijadikan sebagai satu mata kuliah di tingkat itu bukan itu suatu hal, itu suatu penemuan baru, ya. Kalau sampai sekarang ini belum ada ditemukan itu. Tapi perlu ini tadi saya katakan tadi bahwa DDI itu berkembang tapi secara struktural tidak bersambung antara yang di bawah dengan yang di atas. Ada buat sekolah atas nama DDI tapi pada dasarnya yayasan yang berdiri sendiri. Tidak ada hubungannya dengan pusat. Ini perlu jadi PR tersendiri bagi kalangan orang DDI. Kemudian yang kedua, saya mengatakan fokus tadi dikatakan bahwa fokus dalam masalah pemahaman keagamaan. Jadi dia tidak Pak Abdurrahman tidak mau fokus yang menjadi penyebab radikal itu pada umpamanya disebabkan karena faktor ekonomi. Kalau betul dikatakan tadi Pak Dr. Halik ada beberapa aspek atau yang bisa memicu terjadinya radikal. Tapi saya ingin mengatakan bahwa semua aspek itu bisa terhenti atau bisa tidak terjadi kalau pemahaman orang benar. Jadi sebenarnya dan disinggung tadi Pak Dr. Halik bahwa agama itu sebenarnya bisa masuk dari segala aspek. Jadi kalau orang pemahaman keagamaannya benar, maka dia tidak akan melakukan tindak radikal disebabkan karena pemahamannya. Dia juga tidak akan berani melakukan tindak radikal disebabkan karena faktor ekonomi, disebabkan karena faktor sosial, disebabkan faktor tekanan politik. Dia tidak akan melakukan tindak radikal kalau pemahaman keagamaannya yang benar. Pemahamannya karena kemiskinan, faktor sosial, karena pemahaman keagamaan yang tidak melakukan radikal. Dengan memahami bahwa apa yang dia miliki sekarang itu yang ditentukan oleh Allah, dia rasakan sekarang ditentukan oleh Allah. Itu kalau pemahaman orang benar, tidak ada mungkin terjadi radikal, baik dari disebabkan aspek itu sendiri atau disebabkan karena faktor ekonomi atau sosial atau tekanan politik dan lain, tidak akan melakukan pemahaman keagamaan yang benar. Sehingga inilah saya katakan tadi semua sebenarnya dari semua sisi bisa diselesaikan dan bisa kemudian kedua, ini juga tadi ketiga saya ingin saya kan bahwa ternyata bahwa belum ada konsep secara konkret yang bisa dijabarkan dalam pendidikan DDI tentang dalam bentuk namanya kurikulum. Belum ada ya, Pak Rahman ya? Belum ada, Pak Ustadz. Ini sebenarnya yang penting. Padahal kan tadi Pak Rahman mengatakan edukatif kan, terus apa yang perlu diajarkan kepada orang-orang yang menuntut ini kalau ternyata belum siap kurikulum, belum siap dalam bentuk yang diambil digital. Ada syariahnya, masalah mata kuliah yang diselipkan di situ untuk dijaga kepada mahasiswa yang mengajar dulu tentang masalah radikalisasi. Programan satu mata kuliah berapa SKSK yang kemudian menjadi pembelajaran terhadap mahasiswa selama dia kuliah 4 tahun di perguruan tinggi DDI. Ada pembelajaran dari ayat-ayat yang menjadi pegangan ada
Belum ada. Di perguruan tinggi DDI ada yang namanya mata kuliah kededian. Ya, di dalam mata kuliah seperti kededian inilah diajarkan bagaimana DDI ini memiliki konsep yang dapat bersentuhan dengan budaya yang ada di sekelilingnya sehingga mampu mengembangkan dakwah dengan baik di setiap daerah. Ya. Dengan metode dakwah. Tadi kan untuk mengatakan bahwa secara khusus tentang masalah keagamaan dan lebih khusus lagi tentang ayat-ayat dan hadis yang selama ini dijadikan pegangan orang-orang yang melakukan tindak radikal. Maka perlu juga secara khusus mata kuliah pembahasan tentang radikal secara khusus yang dijadikan alasan orang yang ayat dan hadis, sehingga kemudian mahasiswa kita yang mahasiswa tidak salah paham. Tentu saya katakan kalau hadisnya Rasul mengatakan nukati dan lain-lain, artinya saya sejauh dari penelusuran peneliti belum ada menemukan suatu pedoman khusus tentang rangkuman ayat-ayat yang digunakan oleh para orang-orang yang berpaham radikalisme, kemudian dijelaskan oleh tokoh-tokoh atau ulama-ulama dalam internal Darud Da'wah wal Irsyad. Jadi belum ada, Pak. Saya kembali untuk salah satu untuk semua ayat yang dianggap, begitu pula hadis-hadis yang dianggap yang benar dan baik, supaya masih benar, supaya terima, termasuk pendidikan artinya setelah dia keluar dari DDI itu justru setelah kuliah mereka apa radikal. Nah, kita tahu dulu kakak kelas saya dia hafal Quran, tapi ternyata kemudian menjadi awalnya menjadi juru bicaranya, kalau istilahnya dulu Hawari, itu juru bicaranya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Mas kita ingat Al-Qiyadah Al-Islamiyah, kemudian berubah jadi Mil Abraham menjadi besar Gerakan Nusantara. Itu kan ketuanya alumni dari Imam Koso yang satu dulu pada tahun 94. Ternyata terpapar radikal setelah dia keluar dari Imam Koso. Berarti bukan cuma pada saat mahasiswa, maka masih pada saat alia masih perlu diajar. Kemudian yang ketiga, ini juga salah ayat yang kedua kata lijajalna ummatan wasatan litakum syuhada. Juga disebutkan dalam disertasinya Pak Abdurrahman. Saya harap bahwa ini kemudian banyak dijadikan sebagai oleh orang-orang yang propaganda atau mempromosikan Islam murad. Sampai saat saya menelusuri dan mencari-cari sejak kapan istilah wasatan itu diartikan sebagai moderat, ya. Nah, ini perlu juga, karena kalau tidak Pak Abdurrahman, istilah moderat itu nanti akan kebablasan, ya. Moderat yang mungkin kita paham saat ini tidak akan berubah dengan orang-orang yang lain, sehingga orang yang dianggap umpamanya seperti dikatakan Prof yang tegas dan komitmen dengan umpamanya teks zahirun nas dianggap sebagai orang yang tidak moderat. Kalau ada orang umpamanya berpegang terhadap teks, ini tidak moderat ini. Padahal ulama-ulama kita dulu seperti Al-Zahiriyah dengan Ibnu Hazm kan pada umumnya dia berpegang pada teks-teks ayat atau teks-teks nas, baik hadis maupun Al-Quran. Dalam beberapa tulis namanya saya di paragraf kedua satu dan
Al-Mawardi dalam tafsirnya, ternyata kemudian tulis Al-Qurtubi. Sudah apa namanya? Apa itu? Karena kita menyebutkan tafsir Al-Bayan, sebenarnya kita kembali ke tafsirnya Imam At-Tabari, kembali kepada tafsir Imam Al-Mawardi. Tafsir Imam Al-Mawardi kemudian disebutkan untuk mendapatkan Al-Tabari bisa mendapatkan Imam Al-Mawardi oleh kenapa dalam hadis itu Pak Abdurrahman artinya mudallis. Kenapa nama mudallis? Terambil apa namanya dari kitab Imam Al-Qurtubi, dia sandarkan apa namanya Imam Balik. Dia tulis namanya jadi apa namanya ada tempat namanya Pak Abdurrahman, apalagi sampai kepada Imam Al-Mawardi balik kepada tafsirnya, justru kemudian di Al-Hamish footnote-nya adalah Imam Al-Qurtubi. Itulah saya Iya, Ustaz. Makasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Kok malah gambar saya hilang. Ya, makasih banyak, Ustaz, masukan-masukannya untuk Pak Promo Pendus ini, Abdurrahman Falinge. Ternyata luar biasa berbicara deradikalisasi, ya, luar biasa untuk persoalan di Darul Da'wah wal Irsyad. Dan ini memang menjadi satu pandangan yang kalau kemudian kita bawa ke ranah ilmu fikih, maka sesungguhnya deradikalisasi ini akan melahirkan beberapa pandangan-pandangan para fuqaha sesungguhnya. Yang mana sesungguhnya yang maksud dengan radikalisasi. Ketika misalnya Jenderal Sudirman berjuang untuk melawan penjajah, kan mereka dianggap radikal kan mungkinnya oleh penjajah Belanda. Tapi bagi kita melihatnya sebagai sebuah perjuangan. Dan sama yang dicontohkan Pak Dr. Khalid tadi, kasus Palestina yang depan kampus ini lagi rame-rame demo Palestina ini. Ini Ibu Direktur diundang untuk ikut ini, Ibu Direktur tidak ikut demo. Saya lihat ada undangan Ibu Direktur ikut demo ini hari. Rupanya tidak ikut. Dimana lokasinya? Ya, ini langsung instruksi dipimpin WR3 demo di depan ini. Lagi rame-rame mendukung Palestina, ini luar biasa itu. Iya. Ya, Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, alhamdulillah Abdurrahman selamat ya, sudah selesai satu bagian, tinggal penguatan-penguatannya. Nanti kalau dipromosikan, nanti itu di ujian promosi itu memperlihatkan satu entitas, satu identitas, satu karakter bahwa beginilah alumni doktor ketika berbicara tentang deradikalisasi dalam konteks ke-DDI-an. Nah, kita berharap sebenarnya kemarin ada yang tertinggal kemarin itu waktu ujian promosi Pak Muzakir. Sebenarnya waktu itu di samping dikukuhkan sebagai dokter, kok tiba-tiba turun baru saya ingat maunya itu hari kita kukuhkan juga sebagai kiai. Jadi pertama kiai dari DDI yang dikukuhkan di Muhammadiyah. Nah, ini kepada ulama nggak tahu. Saya kira demikian, terima kasih banyak semuanya. Alhamdulillah, semoga Allah meridai segala usaha dan langkah kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan kepada Pak Abdurrahman kita ucapkan selamat untuk dan selanjutnya bersiap-siap untuk promosi ke depan. Demikian, mari kita membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.